Saudara, akibat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama diprediksi melemah di bawah 5%. Konsumsi yang biasanya jadi tulang punggung ekonomi Indonesia berpotensi melorot. Namun yang terpenting saat ini adalah memutus virus terlebih dahulu. Sepi, bahkan cenderung tak ada pengunjung. Inilah kondisi salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Utara pasca imbauan untuk tetap di rumah digaungkan. Pusat perbelanjaan pun mulai mengatur jam operasional dan memproyeksi omset akan turun drastis. Kita akan buka jam 12 sampai jam 8 malam. Jadi kalau biasanya jam 9 sampai jam 10 malam kita akan potong supaya semua orang juga tidak berlomba-lomba untuk belanja, untuk mengumpulkan barang-barang yang buat stok di rumah. Jadi kita batasi juga mereka belanja. Tapi untuk masalah penjualan, so pasti kita akan kehilangan omset sampai 50%. Konsumsi selama ini jadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun pandemi virus corona sudah bisa dipastikan akan memukul konsumsi. Tahun lalu, konsumsi berkontribusi lebih dari 50% untuk pertumbuhan ekonomi. Jauh lebih tinggi dibanding kontribusi pembentukan modal tetap bruto dan ekspor barang dan jasa. Bank Indonesia lewat survei penjualan eceran pun memproyeksi bulan Februari penjualan retail akan melambat 1,9%. Sementara di Januari terkontraksi minus 0,3%. Meski tanda perlambatan nyata, Kamar Dagang Indonesia menilai prioritas utama saat ini adalah memutus virus terlebih dulu. Setelahnya, barulah stimulus untuk merangsang ekonomi bisa dievaluasi. Tentu saja ini sudah dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan paket insentif tadi gitu. Cuman kita mesti evaluasi paket insentif sebagai apa efektifnya, ya kan? Karena kan yang kena itu nggak cuma industri manufaktur, nggak cuma industri pariwisata gitu kan, jadi ada banyak yang kena. Nah ini yang harus kita perhatikan secara menyeluruh gitu. Jadi mungkin lebih banyak nanti evaluasi yang dilakukan berkala dan mungkin ada stimulus yang harus dikeluarkan juga secara berkala. Mungkin tidak semua dikeluarkan dalam satu waktu gitu ya. Jadi tergantung daripada kondisi pada saat itu juga. Senada dengan Kadin, Asosiasi Pengusaha Indonesia mendorong agar infrastruktur kesehatan ditingkatkan. Menurut saya sih ini sudah cukup sangat rawan ya, sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau kita melihat dari kapasitas kamar isolasi yang ada di dalam rumah sakit yang 135 itu kan sangat terbatas. Apalagi terutama Jakarta ya, karena kasus yang paling banyak terungkap kan di Jakarta. Dengan ya contohnya aja Rumah Sakit Sulianti yang jadi rujukan hanya punya 11 kamar isolasi, RSUP hanya punya 24 dan yang lainnya mungkin jumlahnya tidak mencukupi. Kalau ini akan terdeteksi lebih banyak lagi kan nggak bisa dilayani. Nah itu yang menurut pandangan kami itu yang harus segera diselesaikan dengan cara menambah kapasitas untuk ruang kamar isolasinya. Lalu bagaimana masyarakat menanggapi kondisi ini? Waspada sudah pasti, panik dijauhi. Masyarakat pun menantikan langkah pasti apa dari pemerintah untuk menanggulangi pandemi ini. Ikutin aja, kayak harus tetap jaga kesehatan, minum multivitamin, jaga kebersihan. Sebenarnya sesimpel itu aja sih, nggak perlu ketakutan berlebih. Untuk ketakutan sih ada ya, kan kita nggak tahu orang yang kena, ya kan, jadi ya berdoa aja lah biar nggak kena gitu. Amin. Paling pencegahan, paling pakai masker atau cuci tangan. Sebenarnya takut sih Mbak, jadi makanya kalau misalkan balik ke kantor itu saya pakai hand sanitizer gitu kayak gitu. Langkah antisipasi pencegahannya sih, sebenarnya gimana ya, pemerintahnya juga agak lemah sih penguatan terhadap coronanya kayak gitu. Jadi saya berharap banget sih pemerintah kayak menyediakan fasilitas untuk pencegahan corona. Manusia harus jadi pilihan pertama saat ini. Awan kelabu ekonomi sudah pasti akan terjadi. Tapi untuk kondisi saat ini, ekonomi bisa dinomorduakan terlebih dulu. Karena tanpa manusia sehat, sudah pasti ekonomi akan tambah sakit. Tim Liputan, Kompas.